Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Baik, terima kasih. Salam cinta, salam kebersamaan, salam untuk selalu membukakan hati kita semua. Semoga terjalin cinta tanpa batas, teriris kasih tanpa pamrih. Kita bersama-sama berjuang menjadi hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika dan akhlak yang seringkali dua kalimat itu dianggap sama, padahal sesungguhnya tak serupa. Ya, apa itu etika, apa itu akhlak? Bunda-bunda, etika itu sesuatu yang lahir dari adat, disepakati oleh lingkungan, dianggap punya nilai baik, maka disebut etika. Attitude kalau kita bilang, pernah dengar kalimat itu? Ya, jadi etika itu lahirnya bisa dari adat, kebiasaan. Contoh, adat orang timur gitu kan, kita kalau makan tidak boleh bicara, kan gitu kan? Kalau makan tidak boleh trak-trek-trok antara sendok, garpu, jeung piring. Kalau makan tidak boleh ceplak, tahu? Yang gitu ya. Nah itu etika. Karena lahir dari adat, kebiasaan yang disepakati kemudian dianggap menjadi baik. Tapi yang beretika belum tentu berakhlak. Ya. Nah kalau begitu bunda, akhlak lahirnya dari mana? Kalau akhlak itu lahirnya dari ibadah. Ya, jadi ibadah yang khusyuk melahirkan ibadah yang benar. Ibadah yang benar melahirkan akhlak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Wa ma bu'itsu illa liutammima makarimal akhlak. Kata Allah, aku tidak punya tujuan lain mengutusmu Muhammad kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Artinya apa? Dari ibadah yang kita kerjakan, baik mahdhoh atau ghair mahdhoh. Dari mahdhoh saja dulu kita turunkan sholatnya, saumnya, baca Qur'annya, bermajlis ilmunya. Ya, itu harus melahirkan akhlak. Jadi orang-orang yang sholatnya benar, itu mulutnya akan dijaga dari gibah. Gak mungkin orang sholat tapi abis sholat gibah. Gak mungkin orang sholat tapi abis sholat nyarekan budak. Ya kan? Ari manek bedegong-bedegong teuing teu bisa diurus padahal tadi sholat. Ya kan? Gak mungkin orang sholat lalu tidak ada hasil yang mengerem dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Misalnya mulutnya gibah, telinganya sum'ah. Sum'ah itu suneo kalau bahasa bunda. Ada yang tahu suneo? Suka nengok urusan orang lain. Suneo. Jadi jangan jadi suneo ya. Jadi apa tuh bunda? Jadi nobita. Apa nobita? No bilang-bilang kalau tak manfaat. Jadi apa nobita teh? No bilang-bilang kalau tak manfaat. Tapi harus jadi, jangan jadi suneo. Apa itu? Suka nengok urusan orang lain. Kepo. Ya, ngintip-ngintip, ya. Oh sampai telinganya teh ditempelkan karena panto denger nu pasea, ya.
Enggak mungkin orang sholat melakukan hal-hal itu, karena dari sholatnya tidak sekedar dibutuhkan gerakan ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud sampai akhir diakhiri dengan salam, bukan itu, tapi seluruh kegiatan. Dengar baik-baik, catat dengan nurani yang yakin, dibuka pintu kolbunya untuk menyimpan hidayah Allah. Seluruh gerakan sholatnya itu harus membimbing dirinya menjadi manusia yang berakhlak. Contoh, saat kita takbir, yang diangkat dua tangan atau satu tangan? Dua tangan, oke. Telapak tangan ke depan atau ke belakang? Atau ke pinggir gaya dadah begitu? Tidak, ke depan, ya kan? Punggung tangan itu dikebelakangin, betul? Apa maknanya? Ingin diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah, kalau kalian ibadah menghadap diri kepada Allah harus penuh dengan akhlak, yaitu simpen ke belakang urusan duniamu sejauh-jauhnya. Jadi punggung tangan itu gambaran hidup dunia. Kersolat mah dunia simpen ke belakang sejauh-jauhnya. Jangan sampai ketika belum sholat nggak inget apa-apa, santai we, begitu takbir Allahu Akbar dah inget atuh peso di dapur, inget atuh kumakeun, inget ini itu. Jadi bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbrai, ya, Allahu Akbrai, iya. Bahkan nanti dengar baik-baik ya, nanti begitu teman-teman sholat akan kebayang tadi kata Bunda Devi Allahu Akbrai. Hati-hati ya, lagi nggak sholat fokus mau kena diambil, fokus sajadah, fokus di kamar menghadap kiblat, fokus. Belum sholat begitu Allahu Akbar, ingat kunci motor, ingat payung, ingat ini itu, masuk mulai satu persatu. Kenapa bisa begitu? Kata Rasulullah, ada penggoda khusus saat muslimah sholat, setannya namanya khonzam. Ya, khonzam ya, KHOZAM, khonzam. Jadi nama setannya nanti teteh, satu hari nanti kita bahas pikir setan ya. Ya kan, dari mana kita tahu menghindarinya kalau tidak tahu apa yang dia lakukan untuk menggodanya? Ya, insya Allah. Atuh Bunda cenah ulah nu sieun-sieun supaya setan sieuneun ku kita, bukan kita nu sieun ku setan. Ya, namanya khonzam. Jadi begitu kita takbir Allahu Akbar, apa yang dia bisikan? Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Begitu Bu. Bahkan begitu teman-teman, teteh-teteh, bunda-bunda sholat, kata Bunda Devi ada setan namanya khonzam. Ingat ker sholat setan teteh. Jadi etika itu sesuatu yang lahir dari kebiasaan, diakui oleh lingkungan, dianggap baik, maka menjadi attitude. Hasilnya apa? Moral. Norma atau moral. Nah, kalau hasilnya dari ibadah, datangnya dari ibadah, itu melahirkan akhlak. Maka kalau orang yang ibadahnya benar, maka dia akan menjadi orang yang berakhlak. Ingat tadi, yang beretika belum tentu berakhlak, tapi yang berakhlak pasti beretika. Nah, sekarang pertanyaan kita, bagaimana tugas muslimah supaya dari etika yang sekedar lahir dari kebiasaan tadi menjadi akhlak? Ya, maka pertama adalah rumuskan apapun yang kita kerjakan, niatkan ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya baca Quran, bukan hanya sholat, datang ke majelis ilmu, bukan hanya itu, tapi hayatuna kuluha ibadat.
Seluruh hidup kita itu akan kita jadikan sebuah proses perjalanan ibadah kepada Allah. Awali seluruh kegiatan itu dengan bismillah. Jadi seorang muslimah yang ingin mengedepankan akhlak, bukan sekedar etika, tapi jadi akhlak, jadikan semua gerak kita adalah ibadah. Jadilah diri kita masing-masing, jangan jadi orang lain karena akan capek menjalankan kehidupan. Ya enggak? Kalau jadi diri kita sendiri, maka apapun yang kita lakukan itu akan sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak mungkin melakukan di luar kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aka laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Tuh kata Allah, aku tidak pernah mewajibkan sesuatu pun di luar kapasitasmu. Itu barangkali ya kebersamaan kita pada kali ini, singkat tapi mudah-mudahan memberikan kesan, karena kita punya filsafat bahwa kalau masak sayur kacang paling enak dimakan itu kalau sudah bagaimana bari ya. Jadi bari-bari sayur kacang, tapi jangan berperan seperti daun salam. Katanya kalau mau nyayur kacang tidak ada daun salam teh suka rada repot ya, karena seperti rukun kan. Tapi begitu sayur kacang itu asak, apa yang paling duluan dibuang? Daun salam. Kenapa? Bala. Betul? Jadi bari-bari sayur kacang jangan berperan jadi daun salam, berperanlah jadi garam. Sedikit tapi memberikan citra cinta keabadian. Insya Allah pertemuan kita singkat sedikit tapi garam dalam sebuah masakan. Ada citra cinta yang akan terus kita ukir menjadi nada-nada irama yang membuat kita sepakat untuk berdamai dengan diri sendiri. Terima kasih, semoga memberikan manfaat. Rabbana la tadarna dzanban illa ghafartah wala haman illa farajtah wala zainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, siapapun yang ada di ruangan ini sama-sama mengagungkan namamu, mengenal Engkau, dekat dengan Engkau, merasakan kehadiran Engkau. Mereka datang membawa dosa. Ya Allah, semoga jangan Engkau keluarkan dari ruangan ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Siapapun saudara-saudara kami yang datang ke ruangan ini ya Allah, mereka datang dengan masih punya urusan yang belum terselesaikan. Tolong bimbing mereka ya Allah sampai kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Engkau bantu beri solusi dari setiap persoalan yang dihadapinya. Siapapun ya Allah yang datang ke tempat ini, mereka mungkin sedang ada yang dirasa, atau di keluarganya ada yang sakit, atau tetangganya ada yang sakit. Tolong ya Allah, jadikan pertemuan dan perkumpulan kami kali ini karomah bagi mereka yang sakit. Tolong cabut penyakitnya ya Allah, sembuhkan dengan kesembuhan yang benar datang darimu, yang tidak menyisakan penyakit apapun lagi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.